kita kan sekarang ngebahas Chelsea dulu ya. Chelsea Fluminense. Ini kita ngomong Fluminense ini bakal nggak ada Otavio. Martinelli kena suspend kartu kuning. Martinelli golin kemarin ya? Iya. Yang mau balik badan tuh. Iya, golin Martinelli. Freites juga kartu kuning. Kalau dari Chelsea nih, Badiashile penting cedera. Modric suspend penting. Fofana penting. Kok hilang, Pak? Levi Colwill sama Delap. Suspension kartu. Itu lumayan. Ya, kalau Delap mungkin nggak terlalu banget karena udah ada Joao Pedro sekarang dan Palmer juga udah balik udah kelihatan kayak terbang. Tapi gue nanya kalau Paul Jackson juga dipakai. Gue nanya ke Paul kira-kira gimana nih Fluminense ngelawan temboknya Thiago Silva. Nah, pertama gini, tembok Thiago Silva itu terdiri dari 3 tiang, ya kan? Jadi ada Ignacio, ada Thiago Silva, ada Freites. Nah, alhamdulillahnya Freitesnya nggak masuk karena suspend. Jadi menurut gue itu satu hal yang harus dikapitalisasi sama Chelsea, ya kan. Di sisi lain Chelsea formnya lagi top of the top. Nih gue kasih lihat form Chelsea di beberapa bulan terakhir ya. Dari total 14 games Chelsea hanya kalah 2. Jadi lagi on form gitu. Jadi menurut gue ini form akan dibawa ke game lawan Fluminense dengan peluru-peluru baru. Walaupun Liam Delap tidak ada, tapi ada Joao Pedro atau kita panggil saja JP. Oh, ini masih terbang-terbang F1. Joshua Pierce. Lagi terbang-terbang F1 nih. JP. Biar keren makin namanya JP. Buat yang nonton ada Pedro Neto. Oh. Nama Joao Pedro kan pusing kan. Benar. Jadi kita panggil saja JP. Pedro Neto apa? PN. Enggak usah. Pengadilan negeri. Enggak usah. Pedro Neto enggak pernah disingkat ya? Enggak pernah. Makanya dia ngapain Joao Pedro disingkat? Enggak biar F1 aja, Pak. Habis gila-gila kan biar enggak ketuker. Jangan lah. Enggak ada gua ngomong Pedro. Pedro wow. Hah? Joao. Ini ada Joao, enggak ada lagi. Joao banyak, Joao Felix, ada Chelsea. Enggak, kan udah enggak di Chelsea. Ada Chelsea. Ada masih enggak dibawa. Iya, maksud gue enggak di Chelsea enggak ada. Kalau waktu terus siapa lagi nih kalau balik. Kalau Palmer CP, kontak person enggak bisa gitu loh. Kita panggil saja JP ya. Boleh JP yang memberikan debut yang cukup menjanjikan di game melawan Palmeiras. Permainan yang cukup dinamis dari JP, dari buka ruang, take on, ball striking, dog memiliki semacam passion gitu main bolanya, dia suka konfrontasi dan lain-lain. Tukang bully. Jadi dan kemarin di saat melawan Palmeiras kita mengejar seri 1-1, lalu Maresca tidak memasukkan Jackson, artinya Maresca punya trust atau punya belief sama si JP. Gitu. Jadi padahal habis liburan nih. Ya, padahal secara match fitness JP ini bukan dalam posisi yang baik karena dia sedang liburan dan berlatihan sekali bersama Chelsea. Jadi gue prediksi kayaknya JP yang start dibanding Jackson. Walaupun secara ideal gue pengennya Jackson sebenarnya. Kenapa? Karena pertandingan penting, kita butuh pemain yang udah punya jam terbang tinggi bermain bersama Chelsea, yang tahu here and there. Susah senangnya detailsnya dalam lapangan. Kalau lagi A, B-nya gimana, kalau lagi C, D-nya gimana, itu kayaknya Jackson lebih tahu. JP mungkin belum tahu itu, tapi kalaupun JP yang start, no problem. Terus gue bisa lihat juga Cole Palmer juga belakangan seperti dapatkan kepercayaan diri, bahasa gue lah ya. Mungkin kalau balik formnya belum, tapi ada kepercayaan diri yang berubah gitu. Kalau perhatiin badannya Palmer, perhatiin badannya agak gemukan nih, agak gede badannya. Badannya tuh karena liburan apa emang nge-gym? Enggak, nge-gym mulu dia. Gua kan follow kakaknya tuh PT dia kan. Gua follow di IG. Dulu nge-gym mulu dia. Sedih banget. Kenapa mata ngomong kayak Havertz begini kena omel nih? Iya, makanya. Kena kayak apa gede badannya. Ngebab. Ya mungkin juga gede, emang kenapa? Kenapa? Ya udah. Kalau ngebeot ada ujungnya, Mas. Jangan putus di sini. Waktu itu gue bobo kayak Havertz nge-gym. Iya, enggak apa-apa. Terus kena jokes, kena banter. Emang kena banter pas lu ngomong itu? Iya. Jangan banter balik, ada enggak banteran? Kalau Palmer enggak bisa, dia bukanya pakai perform. Iya. Sebenarnya pemain kayak Palmer, pemain yang teknikal, kalau biasa dikawinkan dengan weightlifting atau gym tuh biasanya kurang pas ya. Biasanya mungkin flare mungkin hilang gitu. Jadi stiff badannya nanti. Kalau shoulder udah gede ntar susah tuh mereka. Kayak Bellingham kan badannya kayak Safi Sali sekarang. Itu juga jadi agak stiff. Ngomongin soal pemain bola yang nge-gym, pemain bola yang berubah total siapa ya?
Bellingham Enggak. Goretzka. Kayak Havertz. Bukan. Fernando Torres. Oh enggak, ini kan Oh, itu kan pensiun laler. Pensiun. Jubang Iya, Ozil juga. Ozil juga. Wesley Sneijder juga. Enggak Iya, tuh. tapi gendut aja. tapi gede beda. Gendut. Beda. Itu kipernya Werder Bremen Siapa? Siapa? yang jadi WWE. Oh ada ya? Gede. Oh, itu mah great kali. Paule ngomongin Caicedo kan Kembali Caicedo ke balik. game lagi ya. Caicedo balik. Iya, Caicedo balik dan James yang kemarin absen di laga lawan Palmeiras juga sudah bikin Instagram story menyatakan bahwa dirinya sehat dan ready untuk Iya. Dia kemarin apa? Suspend. ada problem lah. Ya. Oh, bukan suspend. Bukan. Oke, Jadi ya bisa Nomor nama dipastikan. siapa kira-kira? Apakah balik ke KCS? Bukan nomor nama, sorry. Nomor 8-nya. Akankah Andre dapat spot di nomor 8-nya? Gue rasa Andre Cadangan drop lagi. Tengahnya bakal Palmer, Enzo sama Caicedo. Kenapa asumsi begitu? Ya karena memang itu trio yang sudah proven. Hmm. Trio yang sudah proven sama berapa game. Jadi dalam si musim Andre ini belum cukup meyakinkan buat harusnya di game kemarin lawan Palmeiras udah bisa ditengok ya. udah bisa ditengok. Cuma dalam packing order, dalam urutan jabatan atau ranking Iya. dia masih di bawah. Masih eselon Jadi berapa ngantri. dah? Iya. Masalahnya yang dia yang dia intiin itu posisinya pemain terbaik di musim ini. Iya, Caicedo berat juga. Makanya. Dan si James kan udah bisa main tuh berarti. James main. Akankah Gusto cadangan lagi? Pasti. Gusto ini udah di musim kalau kita ngomongin soal Gusto di musim lawan pas sama Pochettino 22-23 dia kan salah satu pemain terbaik lah. Memainkan perang overlapping fullback gitu kan. Tapi setelah masuk era Maresca dia tambah lama tambah turun gitu. Yang gue takutin dia sebenarnya kalau kehilangan capsnya atau chance di Prancis, tapi ternyata masih dapat terus ya. Karena emang nggak ada Nggak kayaknya. ada pilihan opsinya. Kunde cedera soalnya. Iya. Harusnya Kunde kan. Iya, sebenarnya dia pasti dibawa cadangannya. Iya. Nah, dan Gusto tambah kesini tambah turun gitu loh. Tidak meyakinkan gitu. Yang nonton nggak teryakinkan. Di lapangan juga begitu. Jadi udah nggak mungkin lah Gusto bisa melewati James. Even kalau lo tahu Josh Achampong, menurut gue Josh Achampong itu packing ordernya harusnya di atasnya Gusto. Jadi James dulu, Baru Achampong, baru dia. baru Gusto sebenarnya. Dari Kalau segi ngeliat skill nih? Dari segi performa, apa yang tunjukin di lapangan, performa. gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih Gusto itu back yang overlap, bukan yang masuk. Berarti Bukan, dia, iya. berarti dia wingback cocok tuh. Cocok. Berarti harusnya Liverpool beli dia tuh harusnya. Cocok. Atau lo punya winger yang Liverpool. invert ke dalam. MU. Invert. Kayak lo Messi dan Alves tuh dia tuh. Dan Alves sih dia tuh yang lebar bener tinggi. Messinya agak ke dalam. Iya, Jadi dia jadi wingernya. Dia jadi winger itu bagus Iya. tuh dia tuh. Tapi kalau semenjak dia masuk ke dalam Ah, CDM berantakan. berantakan Ngaco. banget. Maresca nggak demen ya gitu. Maresca belakangan dia mainin overlapping wingback. Kayak kemarin lawan Palmeiras, Gusto di babak pertama main di flank, tapi babak kedua balik lagi main di tengah. Jadi dia sudah mulai bermain seperti itu, tapi nggak fully gitu. Oh gitu. Nah, untuk winger kayaknya sih masih Neto yang dipercayakan nomor 1. Pasti lah. Either di kiri atau di kanan. Gila, Kungku performanya main ngaco Kungku. sih. Nah ini Nkunku antara JP atau Nkunku nih, bisa jadi depannya Jackson, JP di kiri itu juga bisa gitu. Prediksi Madueke karena kemarin sebagai sub bagus banget gitu loh. Di kiri. Prediksi? Di kiri. Nggak Prediksi gue Kalau dia full Madueke, squad sih Madueke kiri, Neto kanan, depan Jackson. haruslah naikin value-nya supaya Arsenal ngelirik. Malah jangan. Kasihan juga ya Arsenal ya. Tapi ada sesinya dah bikin dah. Ya jadi itu sih menurut gue Chelsea harus bermain proaktif. Proaktif. Pegang. Tapi siapa lah pemain Fluminense dari yang di luar yang suspend ya? Yang kira-kira betul bakal jadi threat karena ngomongin striker kan ada si Kano tuh udah tua 37 tahun. Si Arias Kalau menurut gue sih Arias sama tahun. Hercules ya, yang elektrik banget tuh dua. elektrik. Hercules punya speednya untuk melakukan counter attack. Arias juga punya speednya, dan plusnya Arias ini dia punya kemampuan set piece. Kalau nggak Dia salah jago di dia. di group stage tuh dia ngegolin Free kick. free kick yang sangat indah. Lupa gue lawan apa. Jadi kalau secara penyerangan gue akan antisipasi Hercules dan Arias. Iya. Tapi secara build up atau pressing itu ada si Bernal. Siapa sih namanya? Facundo Bernal nih salah satu pemain terbaiknya Fluminense di belakangan ini gitu. Jadi menurut gue gue susah ngebaca game ini sebenarnya. Berarti kan Chelsea ini salah satu tim yang udah ketemu 4-4 kan? Pemain Brazil, Flamengo tim Brazil. kalah, Botafogo, Palmeiras, Flamengo sekarang nggak ketemu. Botafogo bukan? Botafogo kan segrup sama Nggak PSG ketemu. bracket kanan. Enggak di Nggak ketemu. Enggak ketemu. Oh, Botafogo Benfica kan ketemu kemarin Palmeiras. Benfica ya. Nah, dari Palmeiras dan Flamengo akan Susahan Flamengo.
Sumpah. Flamengo berat anjing. Flamengo serem banget. Kenapa Fluminense yang masuk ya? Aneh. Ya itu karena kekuatan kadang-kadang dalam knockout game kan kualitas defense itu bisa mempengaruhi gitu. Benar. Enggak nih, gue pengen nanya nih personal. Mungkin fans Chelsea juga pengen tahu ya. Harapan lu sebagai fans Chelsea, mungkin teman-teman juga bisa tahu. Reuninya Thiago Silva sama Chelsea ini lu pengennya gimana? Nah ini sih udah keren, angkatin lupa gue. Iya. Gimana, Sedih gue banget penasaran. gua. Iya. Soalnya nangis once a blue, kan, once iya. a blue, forever a blue. Iya, dia ngomong gitu. Dan dia bilang, enggak, dia ngomong Cos nangis. Nangis dia ada tuh videonya. Iya, Dan makanya gue penasaran. I will be back someday. Dia kan ketua fans Chelsea Indonesia nih, istilahnya nih. Perwakilan. Ya menurut gue reuni yang harusnya menyenangkan ya, karena ketemu lagi gitu kan. Dan gue yakin sepanas-panas game, Silva orang yang sangat bijaksana. Silva bukan pemain yang provokatif atau gimana, dia enggak. Dia salah satu pemain yang paling fair play lah dalam bermain bola. Jadi menurut gue mau kita menang, mau kita kalah, dalam skor, dalam permainan, Silva akan respectful sama Chelsea. Itu gue yakin banget. Dia akan respectful sama Chelsea. Dan gue menarik sih ngelihat gimana Silva bakal nge-lead defense-nya Fluminense untuk ngelawan mantan temennya nih. Iya. Dan kalau tadi sempat pada ketemu ya? Nggak ketemu siapa-siapa? Yang Pochettino, yang Palmer, Gusto, Oh, masih ketemu ya? Enzo. Masih ketemu ya? dan kalau ngomongin Oleg adalah ketua Dia nggak ketemu Maresca. Marescanya. Dan ngomongin Chelsea ini ketua Chelsea Indonesia, kalau saya adalah Apa ini ketua Chelsea Indonesia? ketua Madrid cabang CWC. Karena saya fans Madrid di CWC yang akan ketemu PSG di semifinal lainnya. Seru nih kita bahas. Ini seru banget, Chelsea-nya udah deh. Emang sih yakin itu? Lah, gue malah nggak yakin. Maksud gue ini pertandingan nggak bisa gue tebak. Gila loh. So humble biasaan. Parah. Ini mentalitas Chelsea apa sih nih? Belum pretelin gimana? Apanya? Fluminense. Kasih. Ya udah Pak, ngomong Pak, belum lihat siapa ya. Kalau siapa mau ngomong ayo. Iya. Ya Papa belum ngomong soal Chelsea. Pak belum ngomong soal Chelsea. Maaf guys. Ada request dari Papai untuk menambah sesi Chelsea untuk Papai dipersilakan. Enggak, soalnya produser paling ngerti audiens. Iya, paling ngerti audiens. Coba. Ayo untuk Papai Kurang nih kata dia. Kurang nih. Untuk Papai nih. dipersilakan. Oh singkat anjing. Resiko Pak udah ngebawa audiens minta Pak. Harus disalahkan ya. Iya, karena udah bridging game loh. Ini cuma 2 game, ini mau kemana ini arahnya? Kita harus jauh-jauhin. Tadi saya di brief 30 sana. 30 sana oke, 30 tahun. segitu. Cuma kalau lo Chelsea jadi 5 menit 10 menit. Oh, kita bahas pada Mamat pada minggu kemarin. Udah masuk pindah Belum Dia belum ngasih take lo untuk Chelsea. Gimana ya, gue ini jadi awkward gitu ya. Iya. Tiba habis bridging masuk lagi ya. Enggak apa-apa. Nang bisa dikata gila. Produser ternyata teknis nih. Nggak gini deh, gue bahasnya aja deh. Gue yang jadi host sementara. Satu pertanyaan aja. Menurut Opta sekarang Chelsea nomor 2 kan sih. Ya karena back kiri. Iya. Iya kan masuk final. Nah, menurut lo kans itu bisa berubah nggak? Bisa keputar nggak di final? Jika masuk final. Nggak mau gue. Ini gara-gara live TikTok tadi nih gue. Gue bilang Chelsea bisa juara. Nggak, gue nggak mau situ, nggak mau. Di sini dulu, di final dulu. Kalau di sana nggak mau, gue salah ngomong, serba salah. Kalau gue bilang tetap kans nomor 2, ya emang nomor 2 menurut Opta. Kalau gue bilang bisa juara, tapi enggak lah udah. Enggak, gue mau coba nambahin dikit. Nggak apa ya, dikit. Hitungin fans Madrid ayo. Ya enggak, gue mau tahu Chelsea ini mungkin tim yang lagi perform banget katanya kan. Sihir Pai, udah ini tim sihir udah. Bukan, iya gue tahu itunya gue tahu. Gue nyebutin malah hal kayak gitu. Cuman ini kita lawan tim yang ketuanya tahu cara teman lamanya bermain. Silva Ya, di kepala ya sama Thiago Silva. Terus dia bermain 3-5-2. 3-5-2 ini bisa dibilang musuh bebuyutannya 4-3-3. 4-3-3. Kalau Chelsea anggap emang Neto perform. Cuma ketika 3 backnya itu perform, Chelsea akan berbuat apa dalam game? Salah satunya yang jadi korban itu tim-tim sebelumnya, Al Hilal gimana mereka bermain sengotot apa? crossing. Akhirnya jadi umpan bismillahnya Arsenal semua. Keluar tuh. Main begitu crossing. Yang gue takut itu dari Chelsea. Emang Chelsea secara atas kertas menang, secara kualitas menang. Cuman
takutnya kalau bilang jangan Jumawa dan lain-lain. Ini tim udah ngerasa di atas menang, kans nomor 2 karena pasti masuk final. Gue takut Chelsea akan jadi bulan-bulanannya Fluminense. Bukan bulanan secara gol ya, tapi secara permainan gitu. Mereka nggak bisa berkembang. Itu kan udah bisa dijawab menurut gue ya. Menurut gue bisa dijawab dengan ketemunya Palmeiras dan Flamengo, Pak. Itu menjadi tamparan untuk skuad Chelsea bahwa lu nggak bisa ngeremehin tim Brazil. Kecuali kalau kita ketemu tim Brazil pertama nih, Pak. Ada seperti tim Brazil. Ngerti gak lu? Kecilin. Tapi ini enggak. Kita ketemu 2 kali, yang satu kalah, yang kedua menang berat. Menang hoki. Lo ngerti ya? Cuman yang dua ini nggak punya, anggapannya nggak nunjukin permainan seperti. Wih, Flamengo serem, Pak. Iya, Flamengo nggak nunjukin permainan seperti Fluminense. Fluminense ini main dari belakang, benar-benar dari belakang, Le. Maksud gue dia bermain dari belakang, belakangnya dulu solid, rapi, baru buang ke depan, direct. Kalau Flamengo kan berani. Iya. Enggak kan si yang backnya kan nggak ada tuh, siapa? Freites. Si Freites ini kan nggak ada. Iya, anggap Freites cuma main inti. Cuma secara kualitas juga di bawah Chelsea. Anggap diganti sama yang kedua. Kalau yang kedua bisa perform juga nggak ada masalah. Freites kuning. Ya itu ya bener juga. Mungkin nggak tahu. Ya itu. Ya, gue cuma takut ini terjadi apa yang terjadi di Al Hilal ya. Permainan crossing dari flank. Karena kalau itu terjadi di Chelsea, percaya sama gue, kalian semua yang nonton fans Chelsea, kita nggak ada hope. Karena Chelsea nggak punya kemampuannya untuk fox in the box atau si Tosin. Ya itu kan bola mati kalau Tosin. Bola mati. Maksudnya permainan-permainan yang bismillah terus ngapain gitu tuh susah banget buat Chelsea. Chelsea harus gimana caranya merekayasa suatu permainan terbuka gitu. Gimana caranya gue nggak tahu. Apakah bola memang disirkulasi di luar, nggak deket box, bola misalnya disirkulasi di tengah lapangan, paksa atau push force tim Fluminense untuk keluar, baru kita bikin transisi gitu. Karena kalau memang kita mau nge-press tinggi, percaya sama gue kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ini bisa 0-0, bisa extra time, atau kalau apa-apa sih bisa ke counter attack, atau bisa penalti ada kiper ya Fabio umurnya 44 tahun. Tahun 98 udah juara U17 World Cup. Ya sih hal kayak gitu tuh di semifinal tuh efek banget. Lo ngefek banget. Itu yang maksud gue. Gue rasa alot, Pak. Di Chelsea kalau menang 1-0, kalau kalah 1-0. Enggak lah menurut gua. Penalti-penaltian. Iya. Percaya sama gue. Iya, di tingkat kesuburan Chelsea juga subur. Nggak sih menurut kan? gua Chelsea terbang sih match ini. Menurut gua nggak ada Martinelli, nggak ada Teknik gue dimainin anjing. Menurut gua Ke Arsenal khususnya. menurut gua bakal terbang ini game defisit 2 gol. 2-0. Masih 1 ya lu? 3-1. Gue 1, menang 1 kalah 1. Otak gue nahan aja nih game. Iya, Nahan aja gitu. atau penalti-penaltian. Agak kurang menarik ya. Jadi dari netral. Cuma bener-bener kayak lo berharap Cole Palmer keluar magic ya doang. Udah kayak gitu doang udah otak gue. Atau Neto tiba-tiba Terbang. Messi. Enggak. Menurut gua enggak itu ya, karena si pemain lain pun enggak cuman Palmer yang bisa. Bukan ngasih maksud gue, Kita lupa notes juga, Pak. Kita lupa notes juga kalau nggak bawah nggak ada Colwill. Jadi duonya yang akan memainkan center Chalobah, back itu Tosin. Gua nggak ada masalah sama Chalobah Tosin, tapi Chalobah Tosin dua-dua kayak kanan. Kayaknya fluiditasnya akan berkurang. Karena kalau ada Colwill kan di kaki kiri, dia bisa spray pass dari sebelahnya dia bisa Tosin si Colwill itu kan berani untuk keluar. Berani untuk high press gitu, ngerebut bola langsung ngasih permainan direct dari kaki dia langsung misalnya ke Palmer gitu. Tipikal kayak kiri banget. Nah, ini dengan nggak ada Colwill takutnya lebih kaku, akhirnya sirkulasi ke depannya jadi mampet. Akhirnya kita nggak bisa main direct, mainnya pelan. Makanya nggak menarik nih sebenarnya game. Sebenarnya ya dari netral. Build-up pelan, ngedorong ke atas. Silvanya low block. Ya udah crossing motherfucker. Bingung. Enggak, tapi kalau sirkulasinya pelan, low blocknya malah enggak sih. Jadi ujung-ujungnya akan mundur pelan-pelan juga sih. Cuma Gue justru malah ngeliat Chelsea bakal banyak transisi di match ini karena si Fluminense kan cepat ke depan ke boxnya, bakal cepat ke boxnya Chelsea, pasti bakal banyak pemain yang ke atas. Dia di beberapa momen Chelsea bakal ngandarin pada counter. saat dia lagi counter, kita counter balik. Iya. Pokoknya nggak harus pas tapi mereka counter dia sih. nggak pakai ini, Mat. Lo bisa dibilang. Nggak harus mereka counter, pas mereka megang bola mereka ini tipikal build up dari belakang ke depan cepat. Iya cepat. Progresi cepat. Dia bisa dibilang ini KW-nya Xabi Alonso nih tim. Xabi Alonso kan tinggi banget Pak kalau nyerang. Xabi Alonso tinggi, cuma 3-nya itu tidak pernah keluar dari 3. Ngerti nggak? 3 back terakhirnya itu nggak pernah sampai kayak City yang sampai salah satu itu sampai depan box atau gimana. Ya minimal di bawah tengah lapangan lah, misalnya tengah lapangan misalnya di sini di sininya lah.
Ya kalau misalnya Chelsea counter kan tetap jadi Neto Madueke kan bakal. Makanya gue di game ini butuh Madueke sih. Butuh Maverick, orang yang bisa melakukan sesuatu dari kekosongan gitu, dari kehampaan dia create chance, digocek. Ya, Jackson sih paling pas. Enggak, Jackson malah nggak bisa. Jackson itu bagusnya TikTok. Jackson bagusnya kalau lari. maksud gue gimana ya? Kalau ngacak Madueke ngacak. Kalau bola-bola liar tuh Jackson lebih oke. Ngerti nggak? Karena back scrimmage gitu. Kan kayak dua back lo kan nggak bisa ngalirin, dua backnya nggak bisa ngalirin cepat. Jadi kadang tuh clearance bola lebih oke. Clearance bola tapi ke tengah nggak ke samping. Nah itu menurutku Jackson yang punya kayak tiba-tiba satu gerakan dia tiba adu lari sama back. Jackson yang punya. Iya. Pancingan segitiga. Finishing dia. Makanya. Itu kan beda lah. Ini JP aja deh udah. Coba kalau JP akhirnya gocek dribble keburu si tiga udah balik, semuanya balik. Atau nggak duetin lah NJ sama JP. NJ aneh banget NJ ini.